Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memuliakan kita dan mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, berikut berniat untuk mencari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memuliakan keluarga kita, dan diterimanya semua amal ibadah kita sehingga membuat atau menambah keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah taala. Pada malam hari ini adalah bagian yang terakhir dari perang Uhud. Karena ada beberapa peristiwa yang nanti kita akan bahas pada malam hari ini, di mana peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan peristiwa perang Uhud. Dan meskipun dalam peristiwa perang Uhud ini nanti akan ada kisah, di antaranya adalah perang yang disebut dengan perang Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Dan ini perang Hamra'ul Asad akan saya terangkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, karena para ulama di sini menyepakati atau ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwasanya Hamra'ul Asad ini adalah bukan bagian dari perang Uhud. Tetapi Hamra'ul Asad ini adalah satu bentuk reaksi daripada Rasulullah SAW ketika beliau dan para sahabat ini menelan pil pahit di dalam perang Uhud. Tetapi malam hari ini kita akan membahas dua peristiwa yang dimana peristiwa ini terjadi setelah terjadinya perang Uhud secara langsung. Yang pertama adalah ketika kaum muslimin di perang Uhud itu bisa dikatakan mengalami kekalahan, bisa dikatakan begitu. Kenapa? Karena sebab-sebab yang telah kita bahas, di antaranya adalah ketidakdisiplinan pasukan pemanah yang ada di Gunung Ainain, yang kemudian disebut dengan Jabal Ar-Rumat, gunung pemanah, gunung atau bukit pemanah. Saat itu orang-orang musyrikin terpukul, barisannya terpukul. Ini saya sedikit jelaskan ulang sedikit. Ketika kaum muslimin mampu menguasai peperangan dan kemudian pasukan kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan musyrikin, bahkan posisi pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid yang waktu itu masih dalam kondisi kafir, itu pasukan yang terdepan sampai mundur ke barisan perempuan, dan akhirnya mereka memposisikan seperti pasukan yang kocar-kacir. Nah, di saat pasukan kocar-kacir ini, di sini terjadi peristiwa bagaimana para pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk tetap berada di atas gunung pemanah atau Jabal Rumat ini diperintahkan untuk tidak berpindah sedikit pun. Dalam riwayatnya Rasulullah SAW, salah satu riwayatnya mengatakan, kalaupun kami menang, kata Rasulullah nih, kalaupun kami kaum muslimin menang, kalian jangan turun. Kalaupun kami kalah, dipukul mundur oleh musuh, jangan kalian tolong. Artinya apa? Posisi para pemanah ini adalah posisi yang strategis. Menang atau kalah, jangan turun sampai mendapatkan komando dari saya. Hatta ja'akum rasuli,
sampai datang kepada kalian utusanku, kata Rasulullah SAW. Utusanku maksudnya adalah seorang yang diperintahkan untuk memberitahukan komando selanjutnya. Tetapi dalam perang Badar ini, dalam perang Uhud ini, mohon maaf, kaum muslimin ini yang berada di Jabal Rumat ini melihat, memperhatikan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhasil memukul mundur pasukan musyrikin. Tadi saya katakan apa? Yang di depan, pasukan kaum musyrikin yang paling depan itu sampai meringsek ke belakang. Posisinya menjadi berada di posisi orang-orang perempuan kaum musyrikin yang ada berada di belakang. Dan di saat inilah para pemanah itu berteriak mengatakan al-ghanimah, al-ghanimah, al-ghanimah. Jazakumullah khair. Al-ghanimah, al-ghanimah, al-ghanimah. Ini kan godaannya di sini nih. Disinilah kemudian para pemanah yang dalam riwayat dikatakan 30 orang, dalam riwayat dikatakan 50 orang, ini mulai tidak disiplin. Padahal kalau 50 orang atau 30 orang ini disiplin untuk tidak mengikuti apa yang ada pada pikiran mereka, itu barangkali ceritanya akan berjalan dengan berbeda. Tetapi ini qadarullah, takdir Allah. Ketika Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, dalam peperangan yang lain, itu juga akan mungkin terjadi. Ketika kita barangkali dalam satu hajatan besar, misalnya kurban, santunan, yatim piatu, yang tahu niat kita siapa? Hanya Allah. Ada yang orang memang semangatnya itu kalau sedekah namanya disebut, kalau nggak disebut namanya nggak semangat. Masih ada yang tarafnya masih gitu. Begitu juga para pejuang nih, meskipun mereka para sahabat, saat itu Rasulullah berpesan jangan berpindah sampai ada arahan. Tetapi ketika mereka melihat kaum musyrikin kocar-kacir, mereka pun turun untuk turut serta mengambil alih atau mengambil bagian daripada harta rampasan perang. Ketika mereka para pemanah turun, disinilah terlihat kecerdasan seorang panglima perang dari kaum musyrikin Quraisy yang bernama Khalid ibnul Walid. Ketika mereka lari ke belakang sambil melihat ke arah Bukit Ainain yang kemudian disebut dengan Jabal Ar-Rumat, melihat kekosongan tempat itu, kemudian Khalid bin Walid masuk ke dalam gunung tersebut dan menaikinya, dan kemudian menghujani kaum muslimin dengan panah yang jumlahnya tidak terhitung, dan kondisinya pun berbalik. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW mengalami cedera yang tidak pernah beliau alami sebelumnya, dan itu adalah waktu-waktu yang tersulit, asyaddu azmatin atau asyaddul azamat, waktu yang paling dahsyat yang dialami oleh Rasulullah selama berperang. Bahkan dalam riwayat rahang kirinya Rasulullah, dalam riwayat ada yang mengatakan rahang kanannya, rahang kirinya Rasulullah itu terkena tombak, bukan panah lagi, tombak. Sampai dalam perang Uhud tersebut tersiar kabar bahwasanya Muhammad SAW sudah meninggal. Nah, disinilah ada sebuah riwayat yang menyebutkan Abu Sufyan yang waktu itu ikut dalam perang itu, dia mengatakan afikum Muhammad, atau dalam riwayat ahayyun Muhammad, apakah Muhammad masih hidup? Ahayyun ibnu Abi Quhafah, apakah ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar, masih hidup? Ditanya lagi, ahayyun ibnul Khattab, apakah ibnul Khattab hidup? Setiap ada panggilan itu, ahayyun Muhammad, apakah Muhammad hidup? Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, la taruddu, jangan dijawab, la tujibu, jangan dijawab. Kemudian ketika menanyakan Abu Bakar apakah hidup, kata Rasulullah jangan dijawab. Sampai Ibnu Khattab mengatakan jangan dijawab. Tetapi giliran Umar Ibnu Khattab yang disebut oleh Abu Sufyan, apakah Ibnu Khattab hidup? Umar bin Khattab ini seperti biasa tipikal orangnya tidak pernah ingin menutupi kekuatannya. Dia mengatakan, ha ana ibnul Khattab, ya aduwallah, wahai musuh Allah,
inilah saya Ibnul Khattab. Sampai kemudian Ibnul Khattab Abu Sufyan mengatakan apa? U'lu Hubal. U'lu Hubal itu kalau bahasa kita Allahu Akbar gitu. Ya kan, kalau kita Allahu Akbar. Kalau Hubal ini kan adalah nama siapa? Nama berhala. U'lu artinya apa? Esakan, besarkanlah siapa? Hubal. Kemudian kaum muslimin mengatakan ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ayo jawab, kita jawab bersama-sama. Mengatakan apa? Allahu ajalla wa az, atau mengatakan Allahu ajalla apa? Allahu azza wa ajal. Allah itu lebih agung dan lebih tinggi. Ini peristiwa Rasulullah SAW, meskipun pada akhirnya Rasulullah kemudian dia apa? Diruqyah, disembuhkan oleh Jibril alaihissalam. Tetapi ma'asyiral hadirin, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ini mengalami guncangan, bisa dikatakan mengalami pil pahit kekalahan pada perang Uhud, ada beberapa efek pengaruh pada lingkungan di Jazirah Arab. Yang pertama, orang-orang atau kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar Al-Madinah Al-Munawwarah itu sudah mulai melihat ada peluang untuk memerangi siapa? Memerangi Muhammad SAW dan para sahabat yang di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sini dikatakan ma dhahara min taharrukatin askariyatin wa tajmi'il lil muqatilah min qibali Tulaihah al-Asadi fi Najd. Bahkan pasukan-pasukan orang musyrikin yang berasal dari Najd itu sekarang berada di sekitaran Riyadh. Itu mereka karena mendengar Muhammad udah kalah gitu. Jadi tersebar beritanya bahwasanya kaum muslimin sudah kalah. Akhirnya mereka apa? Semangat untuk melakukan serangan. Mumpung masih kalah, kita serang lagi nih. Kayak peristiwa yang ada di sekarang di mana? Israel. Ya kan? Israel diserang nih sama Lebanon, sama Yaman. Lagi berat-beratnya diserang, Iran ikutan menyerang. Kapan? Baru kemarin. Iran baru kemarin. Setelah sekian lama Ismail Haniyah dibunuh syahid, sekarang setelah Hasan Nasrullah, salah satu tokoh Syiah, mati, baru reaksinya serius. Kemarin yang meninggal Ahlus Sunnah, jadi nggak terlalu serius. Sekarang yang meninggalnya Syiah, Hasan Nasrullah baru kemudian. Nah, ini juga sama terjadi. Kalau dalam pepatah Arab itu ada istilah pepatah al-mautu haibah. Al-mautu haibah. Kadang kematian seseorang itu adalah wibawa. Artinya apa? Kalau ada orang yang semasa hidupnya itu disegani, ditakuti, itu ketika meninggal biasanya orang-orang yang tadinya waktu hidupnya ini ada orang-orang yang nggak berani keluar, nggak banyak lagu, bahasanya begitu, nggak berani belaga. Tapi ketika tokoh ini meninggal, akhirnya banyak orang yang berani tampil. Itu kalau kasusnya meninggal. Ini padahal cuma tersiar kabar. Di seantero Jazirah Arab mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kaum muslimin kalah. Itu fenomena yang kedua. Yang kedua, ada seorang tokoh yang bernama Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Orang ini mempersiapkan pasukan dan tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Al-Madinah. Ini yang kedua. Yang ketiga, musuh-musuh Islam termasuk kabilah-kabilah Arab yang belum memasuk Islam itu, mereka menyimpan rencana untuk melakukan aksi penyerangan kepada kaum muslimin. Tetapi hal itu tidak membuat kaum muslimin gentar, takut maupun lari. Nah, tiga peristiwa tersebut ma'asyiral hadirin merupakan dampak daripada perang Uhud. Kemudian ada dua peristiwa besar. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada dua peristiwa yang terjadi pasca perang Uhud, dan ini peristiwa yang sangat berat sekali dalam kehidupan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yang disebut oleh para ulama sirah disebut dengan Ba'tsur Raji'. Ba'tsur Raji' ini adalah peristiwa
yang terjadi pada tahun ketiga, akhir tahun ketiga dari hijrah, atau ulama ada yang menyebutkan awal tahun keempat hijrahnya Rasulullah SAW, yang dimana ada satu kabilah yang bernama kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail ini dia punya pembesar namanya Khalid bin Sufyan. Khalid bin Sufyan al-Hudzaili. Orang ini, Khalid bin Sufyan ini meninggal, mati di perang Uhud. Nah, ini mereka nggak menerima nih, nggak menerima. Akhirnya Rasulullah SAW waktu itu mendengarkan berita bahwasanya apa? Fa innahum laysu li syai'in ahabba ilaihim min an yu'tu bi ahadin min ashabi Muhammadin yumathiluna wa yaqtuluna biman qutila. Di antaranya adalah apa? Mereka ini meminta kepada Rasulullah SAW. Ini caranya mereka nih. Dalam peristiwa ini mereka bilang kepada Rasulullah bahwasanya mereka dari Bani Hudzail meminta untuk dikirimkan para sahabat agar mengajarkan mereka agama Islam. Ini Pak nih, di garis bawah ini. Jadi meskipun covernya tujuannya mereka minta untuk dikirimkan apa? Guru, padahal tujuannya adalah untuk dibunuh. Jadi mereka pura-pura Islam, terus kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka itu ada potensi untuk menyebarkan Islam di kampungnya. Padahal mereka pura-pura, sambil mengatakan faqalu ya Rasulullah inna fina islaman, di dalam tubuh kabilah kami ini ada nadi-nadi Islam. Kami berharap kalau Islam itu berkembang. Fab'ath ma'ana nafaran min ashabik, maka utuslah sekelompok sahabatmu yufaqihunana fid din wa yuqri'unana al-Qur'an. Tujuannya adalah agar mengajarkan agama kami dan juga mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, wa yu'allimunana syara'i'al Islam, dan mengajarkan kepada kami tentang syariat Islam. Dan saat itu Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat. Yang pertama Asim bin Thabit al-Ansari. Ini adalah sahabatnya yang diutus oleh Rasulullah SAW. Falaja as-sahabah, yang diutus adalah Asim al-Ansari, Asim bin Thabit al-Ansari. Kemudian ada lagi sahabat Khubayb bin Adi dan Zaid bin Ad-Duthnah wa Abdullah bin Tariq. Ada 4 nih Pak. Ini tolong diingat-ingat namanya nih. Ini namanya nama jarang disebut nih, nama tidak populer. Yang pertama Asim bin Thabit al-Ansari. Yang kedua Khubayb bin Adi. Dan yang ketiga Zaid bin Ad-Duthnah. Ad-Duthnah namanya aneh nih, nama jarang. Wa Abdullah bin Tariq. Ketika sekelompok sahabat ini posisi kabilah yang minta diajarkan di Bani Hudzail. Bani Hudzail itu letaknya antara Mekah dengan Madinah. Ingat nih, ini ada peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir. Dan kemudian Rasulullah SAW memberangkatkan 4 orang ini sambil membawa perjanjian, minta jaminan agar tidak diganggu ini sahabat. Fa'atauhumul ahda wal mitsaq alla yaqtulu fanazalu ilaihim. Dan bahkan para sahabat yang 4 ini diminta, di briefing oleh Rasulullah untuk tidak merusak, bahkan tidak berbuat kejahatan maupun peperangan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka baru sampai di daerah yang disebut dengan daerah Usfan. Ini saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak yang dari sini bisa pergi haji nih. Ya Pak, mau nggak Pak haji Pak? Bu, mau haji nggak Bu? Ibu-ibu nggak mau haji itu, diem aja. Oh amin tuh. Ini Usfan ini dengan Mekah itu jaraknya cuma berapa puluh kilo aja. Ketika sampai di sana, 4 orang sahabat ini dicegat. Dan yang mencegat itu adalah Bani Hudzail itu sendiri. Dan mereka mencegatnya dengan membawa pedang. Artinya apa? Sudah dalam posisi ingin membunuh.
yang pada akhirnya 4 orang ini kemudian berlari. Para sahabat ini berlari menuju ke sebuah bukit yang tingginya luar biasa. Kemudian mereka ini mengatakan, falam maqtaraba sahabatu min Usfan saru alaihim batnun min Hudzail yuqalu lahum Lihyan. Dari suku Hudzail ada satu kabilah namanya Lihyan. Ini kalau Ustaz Azhari pernah baca, mungkin pernah ketemu temannya Al-Lihyani. Marganya sekarang hari ini di Arab Saudi namanya Al-Lihyani. Ini kabilah ini yang ditugaskan untuk membunuh, untuk berkhianat dan membunuh 4 sahabat Rasulullah dengan tujuan membalas dendam atas kematian orang-orang mereka yang meninggal di Uhud. Sementara pada perang Uhud itu yang meninggal berapa, Pak? Perang Uhud. Kaum muslimin yang meninggal berapa? Kan yang berperang 700. Yang meninggal berapa, Pak? 70, Masya Allah. 70 orang. Dan itu rata-rata adalah penghafal Al-Quran. Hampir kebanyakan penghafal Al-Quran. Dan ini Bani Hudzail punya anak kabilah namanya Al-Lihyan atau Lihyan. Ini nyari cara gimana cara bisa balas dendam. Nah ini caranya nih, bilang ke Rasulullah, pura-pura masuk Islam, minta dikirimin guru untuk mengajarkan Islam, tapi di tengah jalan hampir dibunuh. Ketika ingin dibunuh inilah Asim, siapa namanya? Asim bin Thabit dan para sahabat, Abdullah bin Tariq, terus kemudian siapa ya? Tadi itu Zaid bin Ad-Duthna, dan kemudian Khubayb bin Adi ini naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung, karena mereka tahu nih firasahnya, ada firasat yang tidak baik, gelagat yang tidak baik. Mereka orang musyrikin mengatakan apa? Hei Asim, udah turun aja. Kami berjanji, kami ini tidak ingin membunuh kalian. Kata siapa? Kata orang musyrikin. Tetapi kata Asim bin Thabit Al-Ansari mengatakan, gerakan kalian itu bukan gerakan apa? Bukan gerakan orang yang ingin berdamai, tetapi gerakan atau tindak tanduk gerak-gerik kalian ini adalah gerak-geriknya orang yang apa? Yang ingin berbuat khianat. Akhirnya apa? Ketika mereka mengejar ke atas, 7 orang pemanah daripada orang musyrikin ini mampu menangkap Asim bin siapa? Asim bin Zaid dengan panahan. Jadi 7 orang ngeroyok pakai panah, saking pengecutnya tuh, sampai kemudian mati syahid. Tinggal 3 nih, siapa? Khabib Nurmagomedov ya, Khubayb, Zaid bin Ad-Duthnah, wa Abdullah bin Tariq. Nasibnya gimana nih? Di sini dikatakan fa'atauhumul ahda. Abdullah bin Tariq meninggal syahid. Hadza awwalul ghadr fa aba an yashabuhum faqataluh. Abdullah bin Tariq syahid. Wantalaqu bi Khubayb wa Zaidin. Sisa 2. Asim syahid di di panah. Abdullah bin Tariq disabet oleh pedang. Sisa 2. Khubayb dan siapa? Zaid bin Ad-Duthnah. Apa nasib mereka? Nasib keduanya adalah dijual, dijadikan sebagai hamba sahaya. Nah, ini sebenarnya cuma mainannya dia aja. Dibawa ke Mekah, dijual sebagai budak, tujuannya untuk menghinakan mereka. Pada akhirnya kemudian kana Khabiban qad qatala al-Harits bin Amir yauma Badrin. Saat itu ketika mereka berdua dijual, Khubayb bin Adi dibeli. Ketika jadi budak kan diperjualbelikan. Dia dibeli oleh Banu Harits. Nah ini saya katakan sengaja. Kenapa dibeli oleh Bani Harits? Karena keluarganya Bani Harits ini, ayahnya mereka dibunuh saat perang Uhud oleh Khubayb bin Adi. Sementara yang terakhir Zaid bin Duthnah itu sama, tetapi kemudian akhirnya disiksa dan dibunuh. Tetapi pada peristiwa Khubayb ada sebuah keajaiban. Ini kalau yang kita sebut namanya karomah. Karomah itu dalam
istilah para aulia, kita harus meyakini nih Pak nih, yang namanya wali Allah ada nggak Pak? Wali Allah ada nggak Pak? Ada. Tetapi saya jelaskan secara garis besar. Yang namanya wali Allah itu nggak pernah memamerkan kesaktiannya. Satu. Yang kedua, yang namanya wali Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan memiliki rasa takut yang berlebih pada Allah. Rasa takut yang besar nih luar biasa kepada Allah. Jadi nggak ada istilahnya wali itu memamerkan, saya wali nih. Sampai dia memamerkan kewaliannya, dia ajak teman-temannya 10 orang makan di warteg. Wah, dibilang sama temennya, ini kalau lu nggak percaya gua wali, sekarang ente ber-10 sama saya 11, kita masuk warteg. Kalau ente nggak percaya, ini ente 10 orang makan di warteg gratis. Wah, kalau dia membuktikan wali, gampang ini Pak. Makan 11 orang, selesai makan keluar. Kemudian ini orang yang mengaku wali memberikan isyarat kepada pemilik wartegnya, mengatakan, "Mas, udah ya, terima kasih." Wah, si yang punya warteg bilang terima kasih aja. "Oh iya Pak, siap, terima kasih." Kata yang 10 tuh, hebat nih, beneran deh. Makan kita ber-11 kagak ada yang bayar. Padahal 10 orang nggak tahu kalau pemilik kontrakan warteg itu dia. Nah, jadi makan duluan, bayar belakangan, dipotong pakai uang kontrakan, kan gampang tuh gitu. Itu pas lagi bayar kontrakan, misalnya akadnya 15 juta. "Pak Haji, kemarin Pak Haji makan sama teman-temannya 11 orang, habis 350.000 Pak Haji." "Oh iya, udah potong aja." Kan gitu. Ada nggak gitu? Ada. Ada orang sekarang lagi musim ini katanya bisa bicara sama semut. Ada nggak begitu? Bisa ngomong sama cacing, bahkan bisa komunikasi dengan munkar dan nakir. Dari mana nih? Dari mana? "Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun." Ya, para wali Allah itu orang yang paling bertakwa dan tidak punya rasa takut. "Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ayatnya apa selanjutnya itu? Mereka ini memiliki rasa takwa yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah ini ketika Allah muliakan dalam bentuk apapun Pak, entah itu bentuk yang kita sebut dengan kesaktian. Nanti ada nih. Ini kitab yang ngeluarin Arab Saudi nih Pak. Membahas tentang karomahnya para sahabat, dan sahabat ini sebagian besarnya adalah para wali-wali Allah. Tetapi jangan kemudian kita nganggap diri kita wali, jangan. Wali ini ya kalau wali murid bisa lah, wali murid, wali kelas, wali santri. Tapi kalau mengaku, nih ente jangan bilang-bilang nih, saya wali loh. Masa? Semalam ana tahajud terbang, itu ana terbang di atas sejadah 10 cm. Terus ana ternyata pas baru nyadar ana sholat di atas hidrolik. Sholat di atas hidrolik. Pokoknya orang itu semakin tahu kalau dirinya adalah wali, maka dia akan semakin menutupi dirinya. Dia takut juga Pak, takut fitnah. Dan para sahabat, para ulama mengatakan Sayyidul Aulia, pimpinannya para wali Allah itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Dan ini kita jangan berlebihan nih. Artinya begini, untuk menakar wali, jangan orang tuh gampang kalau ada orang sakti dibilang wali itu jangan. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Wah, masuk dakwah dalam kuburan, tidur di kuburan 10 hari, keluar-keluar dibilang wali. Tahu-taunya di dalam kuburannya ada apa ya? Ada ruangan bawah tanah pakai AC, adem juga. Enggak, jangan mudah. Kalau bahasa Jawanya ini ojo gumunan. Jangan gampang kaget, jangan gampang ngerasa wah gitu. Padahal kita nggak tahu. Yang kedua, kita juga jangan termasuk dalam golongan yang menolak. Nggak ada itu wali, ada. Para sahabat, Abu Bakar Siddiq itu wali. Bahkan dulu ada sahabat dalam kisahnya nih Pak, ada sebuah buku
yang bercerita tentang bagaimana dulu para sahabat bermuamalah. Bahkan Rasulullah, ada sahabat yang tersesat di dalam hutan. Di hutan kesesat, ketemu singa gede. Ini singanya udah. Bapak pernah ke kebun binatang nggak? Ragunan pernah dengar nggak di situ pas lagi harimau ngaum? Pernah ada pernah suara harimau ngaum nggak? Ketika lagi di Ragunan, ngaum gitu aja tuh. Kadang hati kita udah deg-degan tuh. Kebayang tuh kalau singanya lepas. Pak, ini sahabat di tengah-tengah hutan tersesat, ketemu singa atau macan, saya lupa tuh dalam hadisnya. Wah, udah mau nerekam. Apa kata nih sahabat? Macan atau singa, kamu ini hamba Allah, saya hamba Allah. Dan asal kamu tahu, saya ini sahabatnya Muhammad SAW. Ini saya cerita nggak berlebihan nih. Kalau perlu saya datangkan kitab, saya bawa nih minggu depan. Saya bawa tuh kitab minggu depan. Itu riwayatnya sahih, Pak. Saya ini adalah sahabatnya Muhammad. Diem, Pak, langsung balik badan. Bahkan itu macan atau singa itu kemudian berjalan seakan-akan menunjukkan apa? Jalan kepada sahabat tersebut agar kembali kepada jalan yang benar. Ini. Nah, adapun Khubaib ini ketika ditawan, kemudian dibeli menjadi seorang budak oleh Bani Harith, beliau itu disiksa, Pak. Disiksa, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tangannya diborgol. Ketika itu ada seorang perempuan, Pak. Ada seorang perempuan, siapa itu namanya itu? Si Khubaib bin Adi ini kan tangannya kan diborgol, Pak. Tapi pakai rantai gitu, bisa gerak, tapi nggak bisa kemana-mana. Datanglah seorang perempuan dari siapa? Dari Bani Harith. Dan ketika itu ada salah satu perempuan yang membawa pisau yang kemudian pisau itu terjatuh di depan Khubaib bin Adi. Diambillah Khubaib. Perempuan ini tidak sadar kalau pisaunya jatuh, dan kemudian ini perempuan dari Bani Harith yang membawa anak kecilnya. Ini anak kecil tanpa ada dosa, dengan polosnya apa? Mendatangi Khubaib bin Adi dan kemudian naik ke pundaknya Khubaib, ke atas pundaknya tawanan tersebut. Ketika ibunya baru ngeh anaknya ini lepas dan lari kepada Khubaib, saat itu apa yang terjadi? Khubaib lagi dinaikin sama anak kecil di atas pundaknya dan tangan kanannya megang pisau. Bapak kalau ngelihat, Pak, ada tawanan megang pisau, anak kecil di atasnya, Bapak yang pikiran apa? Ya, dibunuh dah nih. Kemudian Khubaib mengatakan kepada perempuan ini, atakhshina an aqtulah? Apakah engkau takut kalau aku membunuh anak ini? Apa kata perempuan? Kata Khubaib, ma kuntu li'af'alu dzalik. Saya tidak akan melakukan itu. Dan kemudian perempuan ini mengatakan dalam satu waktu dia pernah melihat Khubaib bin Adi ini makan anggur. Makan anggur padahal dia tidak mendapatkan makanan dan minuman dari siapapun. Dari mana tuh, Pak? Di sini para perawi mengatakan wa ma kana illa rizqun razaqahullah. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepada seorang tawanan yang bertakwa. Dulu di Mesir itu ada seorang perempuan namanya Zainab Al-Ghazali, Pak. Pernah dengar enggak? Zainab Al-Ghazali. Itu pernah dipenjara, Pak. Dipenjara di sebuah sel yang kecil, itu dihadirkan apa? Anjing-anjing buas. Tetapi itu anjing yang dibawa sama sipir. Giliran kalau dimasukkan ke dalam apa? Selnya Zainab Al-Ghazali, itu anjing selalu duduk, Pak. Kenapa? Karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Zainab Al-Ghazali. Ini bisa jadi tanda-tanda karomah ini, Pak. Dan ini nggak bisa di request, Pak. Nggak bisa diminta. Waduh, lagi di Ancol misalnya, menunjukkan dia bisa jalan di atas laut. Atau kayak David Copperfield, tahu David Copperfield, Pak? Zaman dulu tuh, David Copperfield. Ingat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa ngilangin Menara Eiffel, Monas dihilangin. Nah, ini yang pertama nih. Bagaimana
Khubaib bin Adi ini mengalami satu karomah. Di saat dia nggak dapat makan, nggak dapat minum, dan di Mekah nggak ada anggur, Pak. Kata perempuan ini mengatakan ini, laqad ra'aituhu ya'kulu min qutfi 'unabin wa ma fi Makkah yawma idzin samrah. Saya melihat Khubaib bin Adi makan buah anggur, sementara di Mekah waktu itu lagi nggak ada musim buahan. Coba dari mana tuh? Kalau bukan dari Allah Ta'ala. Dan Khubaib bin Adi, saya lupa nih, ketinggalan nih. Ketika masih hidup tuh Pak, Asim bin Thabit, Abdullah bin Tariq, Khubaib bin Adi, sama Zaid bin Ad-Duthna, itu ketika lagi di mana? Ketika lagi terkepung di atas bukit, dia berteriak, Pak, nih Khubaib. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, wahai Allah, beritahukan kabar tentang kami kepada Rasulullah SAW. Ngeri nih Pak. Berteriak, Pak, ke langit dan mengatakan, ya Allah, beritahukan kondisi kami ini kepada Rasulmu. Dan Rasul menerima kabar itu, Pak, melalui Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini firasah, Pak. Firasah. Orang mukmin ini kalau dia bertakwa, Pak, luar biasa, Pak. Kita sering tuh, Pak, ngelihat kejadian zaman dulu, ada orang tua tiba-tiba nongol di depan rumah anaknya, padahal nggak dikasih tahu kalau anaknya lagi sakit. Orang tuanya tinggal di mana? Misalnya di Kebayoran Lama, anaknya diselipi, anaknya sakit, nggak ngasih kabar, diem aja. Mungkin cuma ngerintih doang, sakit itu. Tapi orang tuanya tuh, Pak, yang bertakwa, emosinya tersambung dengan anaknya. Ini orang tua gelisah, malam-malam tidur, wah nggak enak nih, kenapa anak saya nih? Di telepon nggak diangkat, bisa jadi kenapa? Pas datang anaknya lagi sakit. Kata orang tuanya, kalau ditanya, mak, kok mak bisa datang, dari mana tahu nih? Nggak tahu, gue datang aja. Kenapa? Ini karena kekuatan, Pak, kekuatan hati antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada peristiwa lagi. Seorang siapa tuh, Asim, ketika yang matinya atau meninggal syahidnya di atas gunung itu, dibawa jenazahnya. Ini karomah lagi nih, Pak. Seperti karomahnya yang kemarin terjadi itu. Di mana? Di Yordan. Ada seorang warga Yordania yang melakukan aksi bom bunuh diri. Di mana, Pak? Dengar nggak beritanya? Di perbatasan Israel. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, Pak. Itu sampai hari ini si pelaku bom bunuh diri ini, yang syahid ini, dia dimakamkan, sampai hari ini kuburannya masih mengeluarkan bau misik. Itu ngeri, luar biasa. Ini kalau orang ikhlas lillahi ta'ala, ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah Asim bin Thabit, ketika sudah meninggal, sudah syahid, ini pengen dipotong-potong, Pak, pengen dimutilasi. Pengen dimutilasi jenazahnya oleh orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika mereka ingin memotong-motong jenazahnya Asim bin Thabit ini, Allah kirimkan sekelompok lebah, Pak. Jadi kalau ada yang mau deket, itu lebah sampai menutupi apa? Menutupi jasadnya Asim bin Thabit. Sampai mereka akhirnya nggak berani mendekat, dan akhirnya jasadnya Asim bin Thabit tidak bisa diganggu apapun. Peristiwa yang selanjutnya nanti ada Hamraul Asad, dan kemudian ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Peristiwa Bi'ru Ma'unah ini lebih dahsyat lagi nih, Pak. Apa? Ada 3 kabilah yang bersepakat untuk membunuh lagi, tetapi kabilah yang lain. Dan rata-rata yang dibunuh ini adalah para penghafal Al-Quran, yang kemudian didengar dengan peristiwa adalah Sumur Ma'unah. Sumur Ma'unah ini apa? Sumur yang kemudian dijadikan untuk melempar para jenazah para sahabat. Kayak seperti peristiwa lubang buaya, mirip-mirip gitu. Nah, ini kita akan bahas insyaallah pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ahli taatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.